Pemirsa, debat perdana calon presiden sudah di depan mata kurang dari seminggu lagi. Tepatnya Selasa 12 Desember 2023, tiga capres akan berdebat soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Di tengah maraknya kasus pimpinan lembaga tersangkut korupsi dan semakin menurutnya indeks persepsi korupsi dan kebebasan berpendapat di Indonesia, bagaimana upaya tiga capres meyakinkan publik bahwa program kerja mereka lah yang paling ampuh mengatasi berbagai persoalan hukum dan demokrasi di negeri ini. Siapa yang akan unggul di debat pertama? Inilah kontroversi selengkapnya debat hukum dan HAM, siapa menang? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Didampingi atau sendiri-sendiri, Pak? Intinya hadir, ya, pasangan calon hadir. Kemudian soal nanti tampilnya didampingi atau tidak, nanti kita bicarakan bagaimana. Tetapi ini yang bicara boleh dikatakan sepenuhnya, kalau debat capres ya sepenuhnya capres, kalau cawapres ya sepenuhnya cawapres. Pengalaman kami dulu selalu tiga pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih, Mas? Sama aja. Enggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Saya mau debat mau tidak siap saja. Dan pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, kemudian juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran Hasan Nasbi, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Kemudian di sebelah kanan saya ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Waalaikumsalam. Dan juga sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom adalah Komisioner KPU RI, Pak Idam Holik. Selamat malam, Pak Idam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam para pembicara. Baik, Pak Idam, pernyataan terakhir Pak Hashim soal format debat pun bagi kami itu masih agak sedikit mengambang, Pak. Jadi finalnya apakah pada saat debat Cawapres, ya kita ambil contoh debat Cawapres. Apakah pada saat debat Cawapres, Capresnya ini menemani di atas panggung, entah itu berdiri, entah itu duduk, dan kemudian bisa berdiskusi dengan Cawapresnya, tapi yang berbicara hanya Cawapresnya. Apakah begitu, Pak? Tadi beliau menegaskan bahwa pada saat debat ya sesuai dengan porsinya, misalnya debat pertama nanti itu untuk capres, maka capres itulah yang akan menjadi pembicara tunggal. Dan berkaitan dengan apakah beliau calon wakil presiden ini mendampingi atau duduk di depan forum, itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Tadi beliau sampaikan demikian. Ya, jadi nanti untuk debat capres itulah yang akan bicara sepenuhnya. Oke, untuk debat capres yang akan bicara sepenuhnya, untuk debat cawapres yang akan bicara sepenuhnya. Itu clear, tapi ada satu yang belum clear ini Pak Idam, tadi soal boleh berdiskusi atau tidak. Coba kita simak dulu ya pernyataan dari Ketua KPU Hashim Asyari berikut ini. Soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan capres cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres ya capres yang bicara. Saat debat cawapres yang bicara yaitu adalah cawapres. Jadi boleh berdiskusi atau tidak, Pak Idam? Ya, terkait dengan hal tersebut kita kembalikan kepada pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, di sana itu menggunakan frasa debat pasangan calon. Tetapi penjelasan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang memperinci apa yang dimaksud dengan debat pasangan calon. 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Itulah kenapa KPU mempersilahkan mereka masing-masing pasangan untuk hadir di dalam debat pasangan tersebut. Kalau tadi Ketua KPU RI menyampaikan apakah mereka nanti boleh berdiskusi atau tidak, ya
Ya, memang pada dasarnya debat itu adalah debat pasangan calon, tapi undang-undang mempersempit, membuat spesifik yaitu Pak. Misalkan pada saat capres ya capres saja, pada saat cawapres ya cawapres saja. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak seorang calon presiden untuk meyakinkan apa yang beliau sampaikan sebelumnya beliau berdiskusi dengan cawapresnya? Nggak ada larangan. Oke, Tapi jadi yang jelas boleh ya Pak? porsi bicara itu diperuntukkan untuk cawapres, untuk capres pada saat debat capres ya. Oke, Seperti itu, Mbak. jadi final ya Pak, boleh berdiskusi. Boleh berdiskusi, nggak ada larangan Oke. di dalam undang-undang. Baik. Berdiskusi teknisnya bagaimana Pak? Apakah nanti cawapresnya berdiri di sampingnya atau duduk di belakang? Kemudian kalau berdiskusi berarti nanti akan bisik-bisik begitu atau gimana Pak? Ya, terkait dengan hal tersebut ya, karena masih ada waktu sampai dengan tanggal 12 Desember, tentunya nanti akan ada rapat kembali dengan tim kampanye masing-masing. Tapi ini tinggal 5 hari lagi Pak. Apakah tidak terlalu mepet untuk memfinalisasikan itu? Mepet tidak mepet itu relatif, Mbak. Ya, bagi Mbak mungkin mepet, tapi bagi tim kampanye waktu tersebut cukup panjang untuk mempersiapkan pasangan calon masing-masing untuk berdebat. Oke, jadi yang belum final adalah nanti posisi pendampingnya di mana itu belum final ya Pak? Apakah berdiri di sampingnya atau duduk di belakang atau di mana? Itu belum final. Nanti akan disampaikan kepada publik. Yang jelas dalam menyelenggarakan debat, KPU mengedepankan prinsip terbuka dan akuntabilitas, dan kami pastikan debat ini akan bermutu. Baik kalau begitu. Kami tunggu Pak nanti aturan teknis tertulisnya supaya tidak ada lagi multitafsir. Terima kasih Pak Idam sudah menjelaskan kepada kami hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Baik, saya akan langsung mengulasnya dengan sudah ada 3 perwakilan dari masing-masing paslon di sini. Saya akan ke Gus Jazilul terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau mendengarkan penjelasan Pak Idam tadi dan mungkin juga sudah ada perwakilan dari kubu 01 yang hadir secara langsung, sudah betul-betul clear belum format debatnya seperti apa? Ya, sebenarnya formatnya sudah hampir clear. Hampir? Ya, cuman teknis-teknisnya saja. Misalkan siapa moderatornya, siapa panelisnya, itu memang butuh waktu. Cara duduknya, pakai mic yang begini atau pakai meja atau enggak. Karena itu kan semuanya teknis. Menurut saya yang penting janji Pak Idam Khalid tadi akan menyajikan debat yang bermutu. Nah, debat yang bermutu tentu mengikuti pola debat, bukan ceramah, bukan khutbah, bukan presentasi. Karena ada ingin juga, ini hanya semacam paparan saja. Saya pikir perintah undang-undang itu debat. Debat itu ada tema, ada pikiran yang disampaikan, ada juga yang mengkritik. Nah, kalau kami jelas dari pasangan 01 Anies Muhaimin akan menerima format apapun asal berkualitas karena ini hak publik. Oke. Maka perintah undang-undang juga kepada KPU untuk menyiarkan lewat saluran elektronik publik dan tidak boleh diwakilkan. Harus pasangan calon yang hadir. Tidak boleh tim sukses, bapaknya atau pamannya nggak boleh. Harus didatangkan calon itu paslon. Oke. Nah, bahwa secara teknis di situ ada debat capres, ada debat cawapres, itu memang undang-undang persoalan mengatakan boleh itu. diskusi. Nah, oleh sebab itu untuk agar debat ini bermutu, tolong soal tema yang akan disampaikan kepada pasangan calon itu juga bermutu. Oke. Gitu. Kalau jadi tema ini yang kan penting. sudah ditentukan semuanya kan? Ya, Gus? pertanyaan detailnya kan belum. Misalkan soal HAM, karena kami clear dari HAM tentu ditanya kayak model apapun, oke. Tapi jangan juga kemudian ada semacam tendensi misalkan ada yang keberatan. Tapi semua ini harus diuji. Baik. Gitu. Oke. Maksud saya jangan sampai di debat itu tidak ada sanggahan, tidak ada kritik. Ya kalau begitu mending buat khutbah capres-cawapres saja. Oke, saya ke Mas Hasan ya. Mas Hasan, mungkin asal-usul dari Gus ngomong seperti itu karena kita juga mendengar ada usul dari kubu paslon 02 bukannya mau berdebat tapi hanya ingin pemaparan saja. Benar tidak?
Kalau sekedar usul kan, yang mengusulkan berdua-dua di panggung kan pasangan nomor 1. Ya, maksudnya usul kan Ini biasa nanti aja. balik lagi nih, kita Ya, maksudnya kan lempar-lemparan nih. kalau usul kan biasa aja. Aha. Tapi betul ya ada usul itu ya? Mau pemaparan saja ya? Jadi bukan mau pemaparan saja, tapi diuji dan didebat oleh panelis. Oke. Jadi biar lebih dalam diuji dan didebat oleh panelis supaya tidak terjadi debat kusir. Jadi itunya penting itu. Jangan cuma dibilang seperti itu, tapi diuji dan didebat oleh Panelis. para panelis. Bukan antar paslon atau antar capres-cawapres. Usulannya begitu didebat oleh para panelis supaya lebih objektif tanpa kepentingan, misalnya seperti itu. Tapi kalaupun misalnya debat antar paslon pun kita siap, karena mungkin di antara 3 pasangan ini yang dua-duanya punya pengalaman debat cuma pasangan nomor 2. Pak Prabowo pernah 3 kali punya pengalaman debat, Mas Gibran punya sekali pengalaman debat. Yang formatnya kira-kira relatif mirip. Makanya buat kita sejauh ini menurut saya yang paling tidak rewel di media, yang paling nggak teriak-teriak, yang kesenggol dikit kayak orang ketabrak truk itu. Siapa itu? Iya, menurut saya yang lain tuh senggol dikit kayak ketabrak truk gitu. Kalau kita tuh santai aja, begitu usulan kita nggak diterima, kita nggak apa-apa. Begitu usulan orang lain yang diterima, kita juga santai aja. Jadi menurut saya sampai sekarang, kalau KPU akhirnya menetapkan yang seperti ini, kita ikut. Oke. Iya, benar kata Gus Jazil tadi. Sekarang menurut saya tinggal menentukan panelis siapa, ya kan? Kemudian teknis berduanya seperti apa? Baik. Mau duduk kah? Mau berdiri kah? Topik sudah ditetapkan. Oke. Buat kita ready semua, insya Allah ready semua. Oke, gitu. oke. Ya. Bang Eriko, apakah termasuk yang tadi kalau kesenggol sudah seperti ketabrak truk, ribet dengan aturan debat atau bagaimana dari kubu 03? Apa ada kami mengomentari soal itu? Kan tidak ada. Bahkan Pak Mahfud sampaikan bahasa Inggris juga oke, mau nggak jadi debat juga oke. Itu disampaikan oleh Pak Mahfud. Artinya begini, Mbak Sylvia ya, ini kita harus pahami kenapa sih dibuat debat ini. Ini kan sebenarnya untuk menjangkau 70% lebih rakyat Indonesia yang terjangkau oleh sosial media, oleh media TV, media cetak, dan lain-lain. Nah ini sebenarnya untuk menunjukkan sejauh apa sih sebenarnya kesiapan seorang calon pemimpin yang akan menghela 281 juta penduduk Indonesia ini. Nah, Mbak Sylvia, apakah nanti dengan debat ini menunjukkan itu kemampuan sesungguhnya? Itu saja belum. Apalagi di debat saja tidak siap, bagaimana nanti memimpin kesiapannya? Karena memimpin pada saat realitanya jauh lebih berat daripada soal debat. Nah, jadi kalau menurut saya tadi ya diikuti saja asal disepakati oleh semua pasangan, tidak ada masalah. Sudah tidak ada isu lagi soal Tidak itu ya? ada masalah. Kami tidak pernah. Oke. Bahkan itu jelas disampaikan oleh Pak Mahfud. Apapun siap, tak debat pun siap. Nah, begitulah ininya. Artinya begini, jangan seolah-olah dicari-cari alasan untuk menghindari debat. Ada yang atau mencari-cari apa. alasan itu? Loh, kan itu kan kenapa mesti khawatir soal debat? Debat kan biasa-biasa saja. Siapa yang khawatir? Ya, semua tadi kan Mbak Sylvia yang menanyakan. Kenapa menanyakan kepada 2 calon lain? Kan karena kekhawatiran itu, termasuk Ada ya, kekhawatiran menanyakan itu ya? ke Pak Idam tadi. Pak Idam aja biasa-biasa aja kok kalau menurut kami ya. Oke. Nah, jadi begini Mbak Sylvia, sebenarnya hal ini hal yang biasa. Baik. Cuman kalau tidak siap menjadi tidak biasa. Nah, kalau kami karena track recordnya sudah mengalami hal ini dan jenjang yang dicapai itu sudah sedemikian panjang, tidak ada masalah. Oke. Nanti kita lihat saja seperti apa penampilannya. Tapi Baik. ingat loh Mbak Sylvia, ini Oke. baru 70% rakyat Indonesia loh. Ya. Masih ada hampir 30% yang Baik. tidak terjangkau sosial media, media TV, dan lain-lain. Ini Baik. juga menjadi bahan pemikiran kita juga untuk mensosialisasikan. Baik, kalau begitu. Oke, Mas Adi Pray, baru kali ini sepertinya mau debat saja itu agak ribet soal formatnya mau seperti apa, ini akan menguntungkan siapa, merugikan siapa. Kenapa sih menurut Mas Adi? Kalau mau jujur sebenarnya kenapa keributan soal debat ini ada 2 hal. Pertama, KPU itu seringkali menyampaikan sesuatu yang belum clear kepada publik sehingga menimbulkan tafsir yang agak Komunikasi liar. publiknya buruk. Nah, jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa KPU ini sepertinya perlu semacam spokesperson, semacam jubir sebenarnya untuk meladeni day to day semua kritik, semua nyinyir dan bulian ke publik terus saja. Karena ketika KPU mengatakan bahwa tak ada debat cawapres, itu kan menimbulkan spekulasi. Ini yang saya kira nggak clear. Tapi ketika mendengarkan pernyataan Idam, saya sudah hampir 3 kali diskusi di media, mereka selalu tegak lurus pada undang-undang. 3 kali capres dan kemudian 2 kali cawapres. Cuman kan yang dibicarakan teknisnya. Oke, mereka tampil dua-duanya di forum. Apakah ketika mendampingi itu sang pendamping bisa bicara atau tidak? Ya. Ada yang mengatakan proporsinya beda. Betul. Kalau debat capres, capreslah yang banyak bicara, tapi cawapres juga bisa menimpali. Begitupun ketika ada debat cawapres, cawapres yang banyak bicara, proporsinya
capresnya pun juga bisa bicara, itu belum clear. Makanya karena KPU ini sibuknya luar biasa, sibuk betul melebihi presiden, perlu seorang juru bicara yang saya kira memang untuk meladeni semua pembicaraan publik yang mencurigai seakan-akan KPU itu ya untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Bagi saya harus clear dalam konteks itu. Nah yang kedua, kalau mau jujur Sylvia, ini rasa-rasanya sebenarnya mengarah kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Maksudnya? Harus diakui. Kenapa perdebatan ini menjadi ribut? Kalau kita ingin tahu bagaimana Pak Anies debat, saya kira di Pilkada Jakarta semua orang tahu. Kalau kita ingin tahu Pak Prabowo Subianto, saya kira semua orang tahu. Sejak 2009, 2014, 2019 sudah ikut tanding. Begitupun dengan Pak Ganjar, sudah 2 kali jadi gubernur di Jawa Tengah. Orang tahu bagaimana gaya debatnya. Sekalipun Muhaimin Iskandar, sekalipun misalnya Pak Mahfud tidak pernah menjadi pejabat publik setara dengan kepala daerah, nggak pernah debat publik, kan orang tahu Caimin adalah aktivis, kemudian sering bicara di depan publik, tampil di depan umum, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi posisinya sebagai ketua umum PKB, bicara di depan jutaan orang, bahkan itu kan terbiasa. Termasuk dengan Pak Mahfud MD. Orang juga sudah tahu. Nah, pertanyaannya adalah Mas Gibran. Kan itu yang sebenarnya sedang dibicarakan betul oleh publik. Bahwa Mas Gibran jadi wali kota Solo melalui satu perdebatan, iya, nggak bisa dibantah. Tapi setelah ditetapkan sebagai kandidat cawapres mendamping Prabowo, kan nyaris tidak pernah melihat misalnya bagaimana Mas Gibran itu debat di depan publik ketika diundang di UI ataupun di ormas-ormas Islam ataupun yang lain. Kan itu yang sebenarnya pertanyaannya. Sampai di situ dulu, Mas Dalam Adi, konteks nanti itulah silakan mau kemudian ditanggapi ramai pembicaraan. Tapi overall bagi saya semua paslon pasti siap. Jangankan debat capres dan cawapres, presentasi kelas aja pasti siap kok. Bikin makalah dan papernya. Tinggal diuji. Nanti kita minta Kang Asep juga untuk menguji dari 3 kubu yang sudah kita hadirkan di sini untuk membahas persoalan hukum yang lebih spesifik lagi sesuai dengan tema debat. Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.